Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, dulur, sampean kenal nggak nama Ron Garan? Ron Grahan apa Ron Garan ya? Ron Garan kalau nggak salah. Ronald Garan, dia adalah seorang astronot. Ya, seorang astronot yang pernah menetap di stasiun luar angkasa selama 178 hari kalau nggak salah. Jadi hampir setengah tahun lah di sana. Nah, si Ron Garan ini ya tentu dengan pengalaman sebegitu lama di luar angkasa memberi dia banyak sudut pandang ya tentang bagaimana melihat alam semesta ini, khususnya melihat bumi, planet yang kita tempati bersama ini. Nah, itu si Ron Garan. Nanti kita akan kembali ke situ lagi. Terus, teman kenal nggak orang yang namanya Kimbal Musk? Kimbal Musk ini adiknya Elon Musk. Kalau Elon Musk itu orang paling kaya di muka bumi, the rich man in the world, gitu, dengan kekayaan yang katanya ada yang 5.000 triliun atau berapa. Nah, adiknya Elon Musk ini adalah seorang yang berbeda dengan kakaknya. Dia lebih banyak berkutat di bidang, entah adiknya atau kakaknya ya, pokoknya saudaranya gitu. Dia lebih banyak berkutat di bidang pertanian, gitu. Nah, ini dua nama ini yang akan kita bahas kali ini ya, terkait dengan kondisi yang sekarang terjadi juga ya. Saya kemarin nyebrang antara Ketapang dan Gilimanuk itu dalam satu pekan ini 2 kali kalau nggak salah. Kalau ya kebetulan pas waktu ada sekali pas waktu ada tenggelam itu. Terus waktu kemarin juga ada kandas, yang tenggelam kan di dekat Ketapang sana, yang kandas kan dekat Gilimanuk situ. Lalu kemarin pas nyebrang lagi juga, dengar kalau di daerah Manado sana ada kapal terbakar juga. Lah, cuaca memang luar biasa, ombak tinggi, kemudian cuaca tidak menentu. Sekarang lagi musim bediding kalau istilah Jawa, dingin. Jadi rumah yang biasanya panas itu kayak AC sekarang. Nah, ada semacam anomali cuaca. Yang paling tahu apa yang terjadi ya tentu para ahli cuaca ya. Tapi sekurangnya kita bisa sebagai orang awam tahu bahwa memang ada perubahan-perubahan ekstrim yang tidak biasa. Hari-hari begini ini biasanya kalau dulu udah panas setengah mati itu, enggak ada hujan. Tapi sekarang lagi hujan terus. Nah, apa yang terjadi? Kembali ke si Ron Garan atau Ron Grahan tadi. Gini dulu, dia bilang gini, setelah 178 hari di angkasa, dia ternyata ada perubahan sudut pandang di dalam melihat bagaimana sebenarnya manusia harusnya menentukan survivalnya ya, kemampuan untuk bertahan hidupnya. Dari angkasa dia melihat bahwa bumi itu harusnya dikelola dengan cara yang berbeda dari yang sekarang sudah dikelola oleh umat manusia. Umat manusia selama ini menempatkan planet atau bumi itu di belakang gitu loh. Jadi orang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, baru kemudian masyarakatnya atau yang diprioritaskan kedua, baru kemudian manusianya, baru prioritas terakhir itu planetnya. Selama ini begitu. Jadi ekonomi itu yang paling dijadikan titik fokus, bahkan standar-standar indikator pertumbuhan pun di situ. Lalu baru kemudian manusianya, kesehatan manusianya, kebahagiaan manusianya, hak asasi manusianya dan seterusnya. Baru kemudian hak asasi planetnya ini. Selama ini begitu. Sehingga demi kepentingan ekonomi seringkali manusia juga hak-haknya diabaikan, apalagi hak planet, hak bumi.
Wis pokoknya gimana caranya bumi ini dieksplorasi, dikeruk, diperas, diskuis. Nggak penting pokoknya dia sehat atau enggak, nggak usah. Gitu. Nah, cara mengelola bumi seperti ini dikritik oleh si Ron Garan ini sebagai sesuatu yang keliru. Harusnya kebalik. Harusnya justru planet yang didahulukan. Karena apa? Kalau planet ini rusak, ya manusianya tidak bisa tempat tinggal. Kalau ozonnya menipis, kalau polusi udaranya luar biasa jelek, kalau tanahnya juga sudah nggak bisa ditanami, kalau kemudian air juga menipis, udah ini manusia mau kemana? Si Ron Garan itu. Sehingga planet ini harus dijaga dan dipastikan kelestariannya, sehingga manusia bisa menetap di sana, baru bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Karena buat apa ekonomi kita punya uang sebanyak-banyak, tapi kalau planetnya rusak, manusianya juga nggak bisa tinggal. Nah inilah. Jadi sebenarnya ini kongruennya tuh lor ya. Di banyak ayat, kita juga sudah 1500 tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah oleh beberapa nabi yang sebelumnya, sudah dibilangin la tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Sudah. Tapi ya manusia namanya manusia ya kan. Selalu mengulangi, gitu kan? Latuf siduna, kamu itu akan membuat kerusakan. Pasti ada marrota ini 2 kali, ada wis berkali-kali, gitu kan? Makanya kan dalam ayat lain disebut, kamu jangan membuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah diperbaiki. Berarti memang dulu sudah pernah ada kerusakan parah akibat tangan-tangan manusia, dhuharul fasad fil ardi wal bahri itu, fil bahri wal bahri itu, di bumi maupun di daratan maupun di lautan, bima kasabat aidinas, karena tangan-tangan manusia. Tapi manusia nggak ambil pelajaran. Mungkin itu juga ya dulur ya, yang kemudian dijadikan dasar malaikat ketika mempertanyakan quote and quote keputusan Allah untuk membuat manusia itu kan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Ya Allah, kenapa sih Gusti nyenengan kok akan membuat manusia orang yang yufsidu fiha akan membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiqud dima, dan menumpahkan darah. Thailand sama Kamboja perang sekarang. Belum selesai yang di Palestina, belum selesai yang di Ukraina, belum selesai yang di Meksiko, Kolombia tembak-tembakan nggak habis-habis. Belum, tambah lagi. Bener kan prediksinya si malaikat. Lalu yufsidu fiha, membuat kerusakan di bumi. Bener sekarang coba toh. Tambang, ugal-ugalan betul. Nah, di sini kalau kita kembali masih mengagung-agungkan tentang pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian alam, tanpa memperhatikan hak-hak manusianya juga, ya sudah, akhirnya ya orang kembali kepada barbarisme itu, kehidupan yang barbar, kehidupan yang sama sekali tidak memperhatikan unsur-unsur ketenangan, kelestarian, tidak ada sudah. Yang penting ekonomi ini naik, wes, itulah. Padahal sebenarnya kan ekonomi ini tetap penting, tapi ekonomi ini untuk menunjang, kan gitu. Nah akhirnya apa? Kembali ke adiknya si Elon Musk ini. Kalau Elon Musk itu kan mati-matian dia. Jadi roketnya Elon Musk itu sekali meluncurkan itu habis 1,2 triliun satu roket. Dan dia sudah meluncurkan hampir 24 roket atau berapa. Separuh diantaranya itu gagal. Kenapa dia begitu ngotot? Karena dia merasa bahwa bumi ini someday akan tetap rusak dan gak layak ditinggali. Sehingga sudah mulai dari sekarang sudah harus bikin escape plan. Apa? Rencana pelarian. Pelarian dari bumi untuk menuju Mars katanya. Dia ingin colonize atau membuat kolonisasi Mars. That's good. Sebagai sebuah rencana ambisius, bagus. Harus kita apresiasi lah. Sebagai bentuk inovasi teknologi, sebagai sebuah bentuk berpikir out of box. Boleh, bagus.
Tapi sekarang ada beberapa pertanyaan nih. Si Elon Musk mau ngajak kita ke sana, tapi apa jaminannya nanti Mars begitu kita tempati nggak kita rusak kayak kita merusak bumi? Ayo. Jadi kan kuncinya memang Mars kalau kemudian kan mau gimana ini kan nggak layak huni sekarang. Katanya mau akan dihangatkan, mau gimana caranya dengan diledakkan nuklir di sana lah segala macam. Oke, sebagai sebuah rencana ambisius kita patut wow keren. Tapi selama mindset manusia masih seperti mindset ketika netep di planet bumi, yakni nggak peduli dengan kelestarian, planet Mars nanti akan jadi korban kedua. Yang dipertanyakan malaikat itu mayusidu fiha wa yasfikun dima. Jadi apa kemudian? Ya seperti yang disarankan oleh si Ron Garan ini, si astronot ini, bahwa kita harus mulai merubah mindset. Dan itu sebenarnya bukan hanya Ron Garan. Kita sudah diberi teladan oleh Rasulullah Muhammad SAW sejak dulu. Hiduplah berdasarkan kebutuhan. Jangan berlebihan. Jangan israf. Betul. Ketika kita israf, sudah, tidak ada obat, sudah. Tidak ada. Bumi akan tetap menuju kehancurannya. Jadi kalau si Kimbal Musk tadi mencoba untuk tetap sama tujuannya adalah menyelamatkan manusia, tapi si Kimbal Musk ini, dan saya sepakat, tidak tahu dia begitu atau tidak, tapi kalau tujuannya adalah menyelamatkan spesies manusia dengan cara melestarikan bumi, itu jauh lebih ekonomis. Karena dulu membuat roket itu membutuhkan bahan-bahan juga yang dieksplorasi dari alam, dari bumi, ngeduk bumi lagi, mulai nikel, tembaga, segala macam yang dibutuhkan itu. Oh iya, dan itu ngeruk dari bumi. Gitu loh. Apakah tidak penting? Penting. Di satu sisi misalnya untuk satelit alam, satelit yang berfungsi untuk memantau cuaca dan lain sebagainya, tetap kita butuh teknologi itu. Tapi yang paling kita butuhkan sekarang itu adalah merubah mindset kita, merubah akhlak kita, merubah the way of life kita, cara hidup kita. Itu. Kalau cara hidup kita masih itu tadi, keliru tadi. Jadi kalau si Ron Garan kan menyebutnya ekonomi, manusia, planet, gitu kan? Bagaimana agar planet ini dibalik, bukan ekonomi yang utama manusia diduakan, apalagi planet diketigakan, tapi dibalik. Planet ini loh yang harus kita nomor satukan, manusia kemudian juga kita jaga biar bisa menikmati planet ini, baru bicara tentang ekonomi. Lah, ada satu, saya diajarin oleh Abi Mokhtar dulu, tentang Gus, manusia ini atau bumi ini akan lestari kalau gini siklusnya. Jadi alam atau harta benda, ini manusia, ini Allah. Jadi alam atau harta benda, manusia, Allah. Loh Allah itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu kan? Lalu Allah juga berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menciptakan hidup dan mati ini, manusia ini hanya untuk menyembah. Kalaupun Allah menciptakan harta benda dan planet ini harusnya dipakai oleh manusia untuk menyembah Allah. Jadi siklusnya itu bukan arahnya itu panahnya ke sini. Alam dan planet ini dipakai oleh manusia untuk melayani Allah. Tapi ini kebalik. Manusia sekarang ini mengeksplorasi habis-habisan alam untuk mengikuti nafsunya sendiri sambil membelakangi aturan Allah. Padahal tadi manfaatkan alam dan harta benda tidak apa-apa, tapi dengan aturan Allah lestari. Gitu loh. Ini enggak siklusnya, ini panahnya ini harus kan ke sini. Yang dirubah, dia membelakangi Allah Tuhan untuk menyembah nafsunya, mengeksplorasi alam untuk kepentingan nafsu. Rusak itu yang disebut bima kasabat aidinnas, karena ulah tangan-tangan manusia. Nah, terus gimana tuh Ron? Baik Ron Garan maupun si Kimbal Musk itu orang-orang yang nggak tahu saya apakah dia beragama atau enggak, tapi memberikan kita referensi
ternyata kalau memang mau nuruti apa yang diperintahkan Allah, dituntunkan Allah, itu kehidupan kita akan lestari. Jadi kalau sekarang misalnya cuaca makin panas apa segala macam, jangan mengeluh. Ayo kita merubah mulai dari kita. Dengan cara apa? Merubah cara hidup kita. Sederhana seperti yang diteladankan oleh para nabi, para rasul terdahulu, para sahabat terdahulu. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah maradhatillah. Sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.